Kitab terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai balasan terhadap bantahan dari seorang kiai pengurus pesantren An-Nizam Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya mendapatkan informasi ini kitab balasan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, ya, I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Muhammad Abdullah Mukhtar fi Nasabi Ba'alawi ila Sayyidil Abror, ta'lif Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini kitabnya setebal berapa ini? 82 halaman. Ini panjang sekali. Saya pun hanya baru membaca beberapa halaman saja di sini. Kita unboxing bareng-bareng di sini, teman-teman, ya. Ini berarti kitab yang kesekian kali, ya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas begitu banyak sekali kiai-kiai, ulama-ulama yang membantah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lantas tulisan-tulisan itu dibalas lagi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi banyak sekali memang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini setelah membalas begitu banyak tulisan-tulisannya. Kita coba mulai dari muqaddimah di sini. Alhamdulillahil karimil mujibi likulli sa'ilin. At-taibi ala man taba falaisa bainahu wa bainal ibadi hailun. Ya, saya senang dengan susunan kalam ini atau kalimat ini dalam perspektif Indonesia, ya. Jadi perspektif bahasa Indonesia dengan bahasa Arab tentang tentang kalimat itu beda. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu satu kata dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu ya tersusun atau terproduk dari subjek objek, ya. Kalau itu transitif, kalau itu intransitif. Kalau transitif berarti subjek objek predikat dan keterangan dan semacamnya. Nah, itu kira-kira ya perbedaan. Nah, dari mana tadi itu? At-taibi ala man taba falaisa bainahu wa bainal ibadi hailun. Jadi saya melihat tidak ada hierarki, memang siapapun di mata Allah sama di sini. Ketika seorang hamba ingin berbuat lebih baik, maka tidak ada penghalang baginya untuk melakukan tobat kepada Allah. Ini terlepas dari kita melakukan wasilah kepada para aulia, kita melakukan tawassul kepada para orang-orang soleh, ya. Itu pembahasannya beda lagi. Terus ja'alama alal ardi zinatan laha wa kullu na'imin wa kullu na'imin fiha la mahala tazailun. Hadzarun nasa minasyaitani wa lisyaitani manafizu wa habailu. Faman aslama wajhahu Allah fadzalika al-qayyisul al-aqilu wa man istaslama li hawahu fadzalikal dhalu wal ghafilu. Saya senang dengan kalimat atau muqaddimah yang dituliskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di sini. Sangat arif sekali, artinya menunjukkan beliau memang ini tulisan ulama. Dan seterusnya itulah kita terus ke bawah ini, teman-teman. Faqad ja'ani kitabun musamma bil husamil maslul fi unuqi manibtala silsilat dzurriyyatir rasuli Abi Fatimah Al-Batul. Katabahu al-alimu al-kabiru asy-syaikh Muhammad Abdullah Mukhtar bin Muhammad Al-Bantani Suma Sukabumi, ya, rahimahullahu taala, khadimu ma'had An-Nizam fi Sukabumi. Beliau ini adalah memang pengurus atau pengasuh pesantren An-Nizam dari Sukabumi, ya. Nisbatuhu bil Bantan. Adapun nisbat dari di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menerangkan tentang nisbat kiai tersebut yang ngerod Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Adapun nisbatnya ke Banten itu li anna jaddahu min Jakunaja, apa ini? Nama tempat, ya. Yaitu adalah qaryatun min qura Banten, qaribatun bi qaryati Kresek. Ya, itu nama tempat daerah dekat dengan tempatnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu adalah Kresek. Kemudian kama zakarahu fi kitabil mazkur, sebagaimana yang telah dituliskannya atau dijelaskannya di dalam kitab yang telah disebut atau disebutnya itu, wa yumkinu ayyakuna nasabu mutasilun binasabi fil jadil a'la. Memungkinkan juga nasab ulama tersebut dari Sukabumi tersebut ini nasabnya mutasil dengan nasab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dengan nasabku, kata Kiai Imaduddin, fi jadil a'la, dari luhur-luhur atas. Li'anna aksara ahli Jakunaja, saya baca begitu aja, nama kamunya saya nggak tahu, ya, pokoknya itulah. Wa Kresek min jaddin wahidin, itu kebanyakan mereka memang dari kakek yang satu. Itu huwa Syekh Hasan Basri bin Syekh Mahmud bin Syekh, siapa ini nama orang yang saya sulit namanya, nama daerah sini mungkin, bin Sultan Mahmud Abdul Qadir Banten, au Syekh Hasan Basri bin Fatimah binti Syekh binti siapa ini namanya,
bin Raden Kenep ya, dan seterusnya itulah. Kita langsung saja teman-teman ke faslun hal ba'alawi humul ladzi hamalu al-islam fi Indonesia. Apakah faslun ay hadza faslun fi bayani hal ba'alawi hum alladzina hamalu al-islam fi Indonesia atau humilu al-islam fi Indonesia. Apakah Ba'alawi itu adalah orang-orang yang diberikan tugas untuk membawa Islam di Indonesia, atau mereka itu Ba'alawi itu adalah orang-orang yang membawa Islam di Indonesia? Qala Syekh Mahmud Abdullah Mukhtar rahimahullahu taala fil Husamil Maslul. Jadi ini bentuknya memang poin-poin bantahan dari ulama atau dari Kiai An-Nizam itu dipaparkan oleh Kiai Mad, poin-poinnya di bab-bab tertentu, di sub-sub bab itu, di sub-sub judul dalam bukunya, lantas dijawab lagi. Dan seterusnya begitu sampai 82 halaman ya. Walaupun satu bab itu halamannya banyak juga. Artinya banyak dari bab-bab ini yang satu bab itu isinya banyak. Ba'alawi humul ladzina hamalu al-islama fi Indonesia wa kasirun minhum man yujahidu li istiqlali Indonesia. Ya, jadi Ba'alawi itu adalah orang-orang yang membawa Islam di Indonesia, atau humilu al-islam fi Indonesia. Mereka itu ya orang yang ditugaskan membawa Islam di Indonesia, dan banyak dari kalangan mereka adalah orang yujahidu li istiqlali Indonesia, orang yang berjihad untuk kemerdekaan Indonesia. Qultu, kemudian kata Kiai Maduddin Usman Al-Bantani, alladzi balagoni fi kutubi tarikhi an-nadkhula al-islami. Kata Kiai Maduddin Usman Al-Bantani, aku membaca kitab-kitab tarikh, atau alladzi balagoni nyampe ning ingsun fi kutubi tarikhi, dalam saking kitab tarikh, an-nadkhula al-islami, bahwasanya masuknya Islam fi Indonesia, di dalam negara Indonesia itu ibtada'a fil qarni as-sabi'i. Ya, itu awal-awal di kurun abad 7. Sabi itu berapa? 7 ya. Minal hijrah. Jadi di sini saya melihat ada literatur-literatur yang berbeda ya. Di sini Kiai Maduddin Usman Al-Bantani menuturkan banyak literasi-literasi. Ada catatan kaki juga di sini teman-teman, yang bisa teman-teman baca di sini. Kemudian mana tadi? Wantasyara intisyaron balighon ya fi Jawi, mungkin ini fi zamani auliya ittisati fil qarni al-khamisi. Jadi Islam itu menyebar dengan semenyebar-menyebarnya, dan sampai juga ajaran-ajaran mereka fi Jawa, di tanah Jawa, fi zamani auliya ittisah, di dalam zaman ulama Wali Songo. Jadi memang auliya ittisah ini yang membawakan Islam di Indonesia ini. Wa Ba'alawi, adapun Ba'alawi itu ja'u katsiron ila Indonesia, banyak dari kalangan mereka datang ke Indonesia fil qarni at-tasi'i asyara wal qarnil 20. Mereka itu datang ke Indonesia ini di abad ke-19 dan abad 20. Ai qabla istiqlalin, qabla istiqlali, sebelum kemerdekaan, biqalilin, sedikit lagi. Wal auliya utis'atu, adapun para wali songo ya, atau apa ini tadi, wal auliyaul asyroh ya, 10 ini termasuk sesi terjenar ya, saya tambahin sendiri saja. Jadi wal auliyaut tis'ah fil qaulil mukhtar, di dalam ungkapan Kiai Mukhtar tadi, indana, menurut kami, kata Kiai Maduddin, laisu min Ba'alawi. Jadi auliyaut tis'ah, orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia itu bukan dari Ba'alawi. Wa dzalika lamma wajadtu makhtutatin, aku melihat banyak sekali manuskrip-manuskrip, atau aku menemukan manuskrip-manuskrip yang dimana manuskrip itu tadullu ala anna ba'dahu minal asyraf, yang menunjukkan bahwasanya sebagian dari mereka itu dari kalangan syarif. Kemudian al-jailaniyati wal ukhra, adab wal akhiru, dan yang lain minal musawiyati, dari kalangan musawiyah atau dari al-musawi. Min dzurriyyati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Musa Al-Kazim. Jadi Wali Songo itu nasabnya memang ke jalur Al-Jailani, dan juga sebagian yang lain dari Al-Musa Al-Kazim, dari Musa Al-Kazim. Wa amma fi kitabi Al-Fiqh An-Nahdhiyah, ini klarifikasi dari Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. Adapun apa-apa atau isi-isi di dalam kitab Al-Fiqh An-Nahdhiyah wa Fiqhil Hadarati ya, anna auliya atis'ati, bahwasanya auliya tis'ah itu mim Ba'alawi. Jadi Kiai Maduddin Usman Al-Bantani dulu itu di dalam kitab Al-Fiqh An-Nahdhiyah menuliskan bahwasanya auliya tis'ah itu, wali songo itu dari kalangan Ba'alawi. Nah, fadzalika qabla wujdani tilkal makhtutati, sebelum ditemukannya
manuskrip-manuskrip yang sebagaimana hari ini Kiai Jainuddin Usman Al-Bantani temukan dan sekarang menjadi bahan kajian yang sampai saat ini ramai. Tapi walaupun ramai, kita tetap memaknai itu atau mengikuti kajian itu dengan kepala dingin dan menyajikan itu dalam ranah ilmiah ya. Begitu teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut ke, panjang sekali sebetulnya teman-teman. Tapi kalau dibacakan per bab itu nggak akan selesai ya. Ini mungkin beberapa menit lagi. Faslun fi annal alima afdalu minal jahili. Wah, ini ke bawahan. Ke atasnya ini ada faslun fi syuhrati wal istifadhati. Ini juga sudah pernah dibahas, sudah menjadi pembahasan dari lalu-lalu sekali. Begitu ya. Sedikit mungkin saya bacakan di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad Abdullah Mukhtar bin Muhammad fil Husamil Maslul. Jadi berkata Syekh tersebut kiai dari An-Nizam tersebut, laqad ittafaqa al-a'immatu al-arba'atu fi isbatin nasabi bi syuhrati wal istifadhati. Mana tadi tuh? Qultu jadi kata Kiai An-Nizam tadi mengatakan, atau dari Sukabumi tadi mengatakan, sepakat ulama 4 itu dalam menetapkan nasab dengan syuhrah wal istifadhah. Kata Kiai Jainuddin Usman Al-Bantani, qultu hadhil ibaratu shawabun. Ibarat itu keterangannya sudah benar. Lakin maknaha, akan tetapi maknanya itu rubbama ghafalahu katsirun minan nasi bal minal ulama'i wan nasabina. Ya, akan tetapi pemaknaan, penginterpretasian, pengertian dari maknanya itu, arti dari makna atau maknanya itu ya, itu banyak sekali yang menyelewengkan, melalikan ya. Banyak sekali orang-orang dari kalangan manusia. Ini secara umumnya, atau bal minal ulama, bahkan dari kalangan para ulama, wan nasabina, dan para kalangan ahli nasab. Wa fi hadza, dan karena begitu aku berkata anna syuhrata wal istifadhata awit tasamu'a min ahadi turuqi syahadati. Kata Kiai Jainuddin mengatakan bahwasanya syuhrah wal istifadhah itu atau tasamu adalah salah satu dari metode syahadah, dari metode-metode syahadah. Wa hiya min ahadi turuqi isbatil haqqi, dan itu adalah salah satu juga metode menetapkan kebenaran. Wa huwa kama qala Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana siapa berkata Wahbah Az-Zuhaili, Wahbatuz Zuhaili ya, ini dari Syria, ulama fikih kontemporer kalau tidak salah. Iqamatul hujjati amamul qadai alal haqqi au hudusil waqi'ati ya. Jadi untuk meninggikan atau untuk menegakkan hujjah itu adalah di depan hakim atas kebenaran atau atas berita-berita yang faktual. Wala yumkinu lil qadi al-faslu fi ayyi khusumatin aw qadiyatin bi mujarradi ti'ai biduni isbatin bi ihdal wasaili asyariati al-muta'addidati wa amuha asyhadatu wal iqraru wal yaminu wal kitabatu wal qara'inu wal alimu syaksi, dan seterusnya itu teman-teman lah ya. Sorry teman-teman, tadi sempat terjeda karena kendala memori penuh HP-nya. Jadi harus saya ulang. Tadi sampai mana ya? Mana itu lur? Wal aslu fi syahadati, asal daripada syahadah atau pokok daripada syahadah itu antakuna yentah ana bil muayyanah, dengan muayyanah ya. Ayat itu adalah yustaratu, disyaratkan li syahidi, bagi saksi ayat syahadah ia menyaksikan bima yarahu, dengan apa yang ia lihat, bibasarihi, dengan peninggal matanya. Wala yazuzu lahu ayat syahadah bima tusami'uhu, dia tidak boleh mendengar dari apa yang ia lihat, yang ia dengar, minanasi, dari manusia, bi anna fulanan, bahwasanya si fulan ini saroko, mencuri, mala fulanin, ing male, atau kepada emalnya fulan yang lain, masalan umpamane. Begitu ya teman-temannya. Lakin kanat asya'u mahsuratin tazuzu fiha asyhadatu bitasamu'i minan nasi ay bisyuhrati wal istifadati wa ikhtalafa al-a'immatu al-arba'atu fi tilkal asya'. Ini terjadi ikhtilaf di kalangan para madzhabul arba'ah fi tilkal asya', ing dalam mengkono-mengkono asya' tadi di atas. Fahiya indal hanafiyati salah satun, menurut ulama Hanafiyah berarti 4. Kemudian wa indal malikiyati arba'atun, ulama Malikiyah ada 4 juga ya. Hanafiyah tadi 3 ya, Malikiyah 4. Kemudian wa inda Syafi'iyati salah satun, Imam Syafi'i ini ada 3 ya. Wa indal Hanabilati, adapun menurut ulama madhab atau Imam Hambali itu tis'atun, ada 9. Kita terus ke bab selanjutnya, faslun fi annal alima afdalu minal jahili. Ini faslun ay hadza faslun fi bayani annal alima afdalu minal jahili. Ini sebetulnya pembahasan sudah lama sekali ya. Sudah lama kita bahas di pertemuan-pertemuan itu.
teman-temannya. Saya bacakan poin atasnya saja. Qala Asy-Syaikh Muhammad Abdullah Mukhtar rahimahullahu taala naqilan qaula Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan anna syarafa nasabi bahwasanya anna syarafa nasabin nabawi bahwasanya kemuliaan nasab nabawi afdalu itu lebih mulia min syarafil ilmi daripada kemuliaan ilmu li anal awala karena yang awal yaitu syarafun nasabin nabawi kemuliaan nasab nabawi tadi itu zatyun itu bangsanya zat. Wasan yang kedua yaitu ilmu orang alim ini aradiyun itu bentuknya aradi. Jadi aradi itu adalah yang meliputi zatnya itu. Jadi ada zat, saya zatnya sebagai saya manusia. Tapi saya ada meliputi arad itulah. Ini kalau dimantik nanti ada arad am, arad khas gitulah. Dan ini juga wanakilan menukil qaulal Habibi Abdurrahman ibn Mustafa al-Idrus ya. Jadi nakil-nakil begitulah teman-temannya. Ini sudah pembahasan sudah lama sekali tentang zat dan juga tentang arad. Ya, sudah panjang dulu kita bicara tentang ini, kalau dibahas akan lama lagi. Kemudian kita baca babnya di bawah teman-teman, ini cukup panjang ya. Ada bab enggak ini? Faslun fi wujubi mahabbati dzurriyyatir rasuli al-maujudina al-an. Jadi ini membahas tentang faslun kewajiban mencintai zuriat Rasul yang nampak, yang mewujud sampai sekarang ini, yang sekarang ini ada ini. Ini poinnya dikatakan qala Asy-Syaikh Abdullah Mukhtar Al-Bantani As-Sukabumi rahimahullahu i'lam ya akhi law kuntum turiduna an ta'rifa wujuba mahabbati dzurriyyatir rasuli sallallahu alaihi wasallam li annaka la tajiduha unzur kutubal ulama is-solihina misla qaul Ibnu Hajarin fi Sawa'iqil Muhriqah ya. Kemudian qultu kata Imaduddin Al-Bantani na'am ana qultu fi kutubi al-bayani zahabi atau al-bayanu zahabi wala ajidu bi khususiyati wujubi mahabbati dzurriyyatir rasuli dalilan. Tapi aku tidak menemukan dalil secara spesifik yang menjelaskan tentang keharusan secara khusus mencintai zuriat Rasulullah SAW sampai sekarang ini. Itulah poin pokoknya, ide pokoknya dari Imaduddin, jawabannya sudah dijawab di awal-awal ya. Ini teman-teman mungkin cukup sampai di sini saja. Untuk bab-bab di bawahnya ini masih panjang, belum sempat saya bacakan. Ada faslun fi hukmi talaqqubi bisayyidi awi syarifi awil habibi. Kemudian di bawahnya faslun fil kafaah. Kemudian di bawahnya ada faslun hal sahha man qala bi anna nasaba ba'alawi qad zukira fi kutubin nasabi. Kemudian ada fi anna Ahmad bin Isa sahihun min zuriyatin nabi. Kemudian fi anna Ubaidallahi laisa ibni Ahmad bin Isa. Ini berarti jawaban tentang sudah ke arah spesifik tentang pembatalan dari Imaduddin atau inti pokok dari kajian Imaduddin, yaitu tidak ada ketersambungan dari Ubaidillah ke Ahmad bin Isa karena tidak ada kitab-kitab terdahulu yang menunjukkan akan hal tersebut. Kira-kira itu saja teman-teman, sudah panjang ya saya ngecaprak di sini. Kalau ingin mendapatkan kitabnya silakan hubungi WhatsApp admin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita kajian ilmu ya, bahas secara keilmuan. Terlepas dari sepakat atau tidak sepakat, kita harus tetap saling mencintai, menghormati, membersamai dengan menjaga nilai-nilai kesadaran, persatuan, keislaman, keilmuan di antara kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.